Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya juga mau nyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom meeting. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Shalom, terima kasih. Bapak Ibu, tidak terasa minggu ini adalah Senin terakhir di bulan September. Mungkin banyak hal yang telah kita lewati dari awal bulan hingga sampai saat ini. Tapi saya percaya kita bisa melewati semua itu karena kasih kemurahan Tuhan dan karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menundukkan kepala. Kita mau memejamkan mata kita. Kita mau merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Melewati seminggu ke belakang kehidupan kita. Ada senang, ada sedih. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami lalui bersama-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang begitu setia di hadapan kami Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Tanpa-Mu kami gak mampu untuk melewati setiap hal yang ada di depan kami Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini kami boleh Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Benar Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Benar Bapa, inilah segala ucapan syukur kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk segala apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Benar Bapa, Engkau yang tahu Tuhan setiap hati kami yang mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini bersemangat untuk sorak-sorai memuji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita percaya juga kita semua bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sekali lagi, sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Gajah Gajah. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya.
diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja. Semuanya Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya percaya kita semua di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Kita mau bersuka cita malam ini. Amin. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu, saya lihat di sini masih ada yang malu-malu ya. Mari kita bergoyang bersama ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu sudah siap goyang? Ayo, ke kiri ke kanan. Come on. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau teduh di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi Tuhan untuk masuk hadirat-Mu.
Bapa, ini kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh besar, jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kami hadapi ya Bapa. Kami juga tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang mengerti setiap isi hati kami. Kami mau pegang Tuhan setiap janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Inilah setiap pujian kami ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ini setiap iman kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang setia Tuhan. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kami tak akan takut. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya
Bapa yang baik, inilah setiap penyembahan kami, setiap ucapan syukur kami padamu Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menemani kami, melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kami, agar kami mampu menjadi tanah-tanah yang subur dan dapat menghasilkan buah ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang telah Engkau kirim pada malam hari ini untuk Patimi Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang telah mengurapi beliau, biarlah apa yang boleh diberitakan pada malam hari ini sungguh boleh tertanam dan termaterai di hati kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Laurentius. Bapak Ibu mungkin sedikit mikir gitu ya. Ini hari ini temanya adalah tentang ujian iman. Kalau saya terima flyernya, ini adalah sebenarnya season finale, seri final. Apa yang sudah kita selama 1 bulan ini. Jadi kita ada, yang pertama kita belajar ngomongin tentang menang, bagaimana menang dalam pergumulan. Yang kedua, iman yang menghasilkan buah. Dan yang ketiga adalah menyadari rencana Allah. Jadi kita semua udah belajar gitu, pergumulan. Gimana iman itu apa, menyadari rencana Allah. Kenapa terus ada ujian iman? Kenapa itu? Kenapa ujian itu Tuhan izinkan kita buat jalanin ujian? Kan kita udah baik-baik aja, kita udah pelayanan, kita udah jalanin semua perintahnya Tuhan. Tapi kenapa sih Tuhan masih kasih hal-hal yang buat kita ini kayaknya buruk? Tuhan kasih hal-hal yang buat kita ini kok gak menyenangkan. Tuhan kasih masalah-masalah yang buat kita, ya ampun Tuhan, kurang apa lagi buat elu gitu. Tapi kok masih ada aja kayak gitu. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang hari ini Tuhan izinkan, maksudkan dalam materi tentang ujian iman. Sebelumnya izinkan saya hari ini juga memperkenalkan, saya hari ini gak sendirian, saya bawa anak saya di sini. Tobi boleh berdiri? Nah, ini adalah tiang doa saya. Tobi hari ini datang ke sini buat bantuin saya. Tobi boleh maju ke depan di situ? Ya. Tobi ini suka protes soalnya. Papanya kalau udah panik, kalau ngomong cepet banget. Terus, "Pah, kalau ngomong jangan kecepetan," gitu. Jadi salah satu triknya supaya saya kalau ngomong nggak kecepetan, saya selalu suka bawa dia, suruh dia yang main piano di belakang. Jadi saya ngomongnya nggak jadi lebih tenang gitu semuanya. Ya, oke, Bapak Ibu. Ya, Bro Rino saya pinjam dulu keyboardnya ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, hari ini tentang ujian. Bukan sebuah kebetulan, hari ini tadi anak saya pas baru habis saya jemput tadi, dia kelas 2 SMA, dia habis tadi ngomel. "Pah, aduh udah deh, Koko udah gak tahu udah nih ujian udah dari kemarin udah selesai, ini kayaknya bakal jadi nilai paling terburuk deh sepanjang sejarah. Kalau biasa merah cuma 2, kayaknya ini bisa merahnya bisa 4, bisa 5. Lah Koko, kenapa sih harus ada ujian? Kenapa sih ujian-ujian terus? Gak ada guna. Lagi juga kan sekarang Koko maunya nanti kan mau sekolah juga mau jadi pemusik, kok nggak jadi videografer, mau jadi nggak buat apa kita itu diuji-uji kayak gini? Matematika lagi, fisika, buat apa sih kita harus ikut ujian? Nggak guna banget gitu semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau Bapak Ibu juga di sini ada yang dari udah punya anak atau mungkin juga pernah berprofesi jadi guru, pasti tahu fungsinya ujian buat apa. Apakah kalau ujian itu tujuannya adalah buat ngerjain anak didik? Buat supaya anak-anak itu terpuruk. Buat supaya anak-anak itu kesel. Apa kira-kira tujuan guru ngasih ujian buat anak-anaknya? Tujuannya sebenarnya satu hal yang simpel. Karena guru pengen tahu. Apakah Anda dan saya, termasuk anak saya di depan ini, sudah layak buat naik kelas atau belum?
ujian itu dipakai oleh guru buat ngetes. Udah layak belum buat naik kelas? Bapak Ibu, sebenarnya firman ini mau berbicara tentang satu hal. Bahwa ujian iman sebenarnya tujuannya juga cuma satu. Sama, Tuhan itu seperti guru kita juga. Tuhan mau tahu apakah Anda dan saya ini, kita ini udah layak. Apakah kita ini sudah layak buat naik kelas ke tahap berikutnya? Seperti pada saat Musa juga diuji. Pada saat Abraham juga diuji. Apakah Abraham sudah layak buat naik tahap berikutnya? Abraham kan mengalami ujian. Musa juga alami ujian. Sebelum mereka melakukan hal-hal yang besar itu semuanya, mereka diuji. Bahkan Yesus pun, anak Allah, nyampe ke sini, nggak langsung dapat shortcut kata BLC, langsung jadi raja. Enggak. Yesus pun 33 tahun, 30 tahun lebih, dia udah siap pelayanan, dia mau pelayanan. Bapaknya bilang, kamu harus dicoba dulu, dikirimlah ke gunung. Dia mengalami ujian dulu juga. Bapak Ibu semuanya. Jadi ujian itu hal yang baik atau enggak? Firman Allah hari ini berkata, boleh di next. Firman Allah hari ini berkata, saya kutip dari dua hal ini ya. Bahwa ada dua hal. Di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Suruh bahagia loh kalau jatuh dalam cobaan. Yang kedua masih dilanjutin lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apa itu mahkota kehidupan? Mahkota ini mau bicara tentang satu hal kenyamanan yang sejati. Ya kan hidup kalau jadi raja itu kan kayaknya gak ada yang dikhawatirin ya kalau jadi raja. Gak ada rasa takut, semua selalu terpenuhi. Tuhan bukan mau bicara bahwa Anda akan dapat uang sabrek-abrek, Anda akan dapat mobil paling mewah, Anda akan punya rumah yang gedenya mungkin sekota Bandung. Tapi Tuhan akan mau bilang bahwa Anda akan punya mahkota kehidupan yang sesungguhnya. Di mana Anda akan merasakan benar-benar rasa cukup yang benar-benar cukup banget. Dan Anda akan merasakan sukacita yang benar-benarnya. Dan merasakan kelimpahan yang diberikan oleh Allah. Sekarang pertanyaan satu, kalau udah kayak gitu. Siapa di sini mau masuk dalam pencobaan? Gak ada juga. Ada yang mau masuk dalam ujian? Karena kalau jawabannya ada yang mau masuk dalam ujian, sekarang berarti udah khotbahnya udah selesai ya. Berarti semua mau masuk dalam ujian gitu. Bapak Ibu, udah diomongin kayak gini, kenapa masih gak mau masuk dalam ujian? Ujian itu enak atau enggak? Enggak ya. Pencobaan itu enak apa enggak? Enggak juga. Kenapa kita gak mau? Ini memang satu yang menarik waktu saya pertama kali bawakan tema tentang ini. Saya tuh bingung. Kenapa di satu sisi Tuhan bilang bahagialah kamu bila masuk ke dalam pencobaan. Tetapi boleh di next. Di Matius 6:13-14 yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Allah juga ngajarin kita suruh berdoa. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini Allah pelin-pelan ya. Pertama dibilang suruh berbahagialah kamu suruh masuk dalam pencobaan. Karena kalau pencobaan kita ini bakal dapat mahkota kehidupan. Pas di Matius dibilangnya jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Apakah Allah berubah pikiran? Sama-sama di perjanjian baru lagi. Jadi yang diambil yang mana nih? Apakah masuk diambil yang lama? Jadi yang benar kita suruh masuk pencobaan atau enggak? Kita suruh ikut ujian atau enggak? Bapak Ibu, setelah saya cari-cari literaturnya, kenapa dua ayat ini ngomong dua hal yang berbeda banget dan bertolak belakang? Saya menemukan satu yang menarik. Jadi kalau belajar Alkitab tuh harus lihat juga dari bahasa lain. Gak usah jauh-jauh ke bahasa Latinnya dulu deh. Saya mau ajak Bapak Ibu buat lihat ke dalam yang bahasa Inggrisnya. Boleh di next. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris, dalam Injil yang sama berkata demikian. Kalau tadi dibilang jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Di sini di Matius 6 ayat 13. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Sedangkan di dalam James 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 2. My brother and sisters, consider it nothing but joy when you fall into all sorts of trial. Bapak Ibu dalam bahasa Inggris ini tertulis jelas sekali perbedaannya. Ini Tuhan gak ngomongin pencobaan-pencobaan. Tapi yang ngomongin yang satu adalah temptation, yang satu adalah trials. Temptation dan trials itu dua hal yang berbeda sekali sebenarnya Bapak Ibu. Temptation ini konotasinya lebih negatif. Temptation ini bicara tentang pencobaan. Pencobaan ini biasanya ujiannya berasalnya, sumbernya yang membedakan. Kalau trial ini bicara tentang ujian. Kalau temptation adalah namanya pencobaan. Jadi satu negatif, satu positif.
Bedanya di mana? Yang paling simpel adalah siapa yang melakukan. Temptation bicara tentang Jesus, Temptation of the Christ. Ada filmnya gitu, Temptation of the Christ. Siapa yang mencobai Yesus? Di gunung. Iblis. Iblis yang mencobai. Trial of Job. Ujian untuk Ayub. Siapa yang mengizinkan Ayub juga untuk mengalami ujian? Tuhan. Tuhan izinkan. Jadi perbedaannya di situ Bapak Ibu. Pencobaan sumbernya adalah si jahat. Sedangkan ujian sumbernya adalah yang mengizinkan itu adalah Tuhan. Goalnya juga berbeda. Ujian tujuannya adalah buat bikin Anda dan saya naik kelas. Sedangkan pencobaan adalah supaya Anda dan saya masuk dalam dosa. Jadi pertama kita harus bisa kenali dulu nih, kita ini sekarang lagi dalam pencobaan atau dalam ujian. Perbedaan yang paling nyata lagi berikutnya adalah kalau yang namanya pencobaan, keputusannya ada di tangan Anda. Anda mau lakukan apa? Tapi ujian, Anda nggak bisa lari. Saya nggak bisa lari. Kalau kita dalam ujian, anak saya datang ke sekolah harus ujian, nggak ada pilihan. Mau naik kelas harus ujian. Tapi kalau pencobaan, ada pilihan. Temennya nanya, Top, daripada sekolah, mendingan juga kita main aja yuk ke mall. Bolos aja sehari lah, kagak ngerti. Buat apa juga kita harus belajar, nggak ngerti juga di sekolah. Jawabannya, anak saya punya pilihan. Mau ke mall, ke PVJ, nonton di bioskop aja, atau mau sekolah. Itu pencobaan. Keputusan ada di tangan dia. Tapi kalau ujian, keputusannya bukan cuma ada di tangan dia. Dia harus jalanin. Pokoknya kalau dia nggak jalanin itu, dia nggak bakalan naik kelas aja. Harus buat naik kelas, syaratnya buat itu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Bapak Ibu, izinkan saya mau sharingin satu film terkait tentang ini. Boleh di next? Waktu lagi Desember kemarin, waktu lagi pandemi, Tuhan izinkan saya harus nganterin mama saya berobat ke rumah sakit di Singapura. Pas lagi Omikron mulai melanda. Jadi pas balik di sana, wah gentang-genting sekali lah suasananya. Yang katanya pas balik kita bakal di isoman 3 hari. Besoknya saya dapat kabar, dinaikin jadi 5 hari. Waduh 5 hari. Besoknya lagi dinaikin lagi jadi 7 hari. Dan besoknya lagi dinaikin lagi jadi 10 hari. Pas saya balik saya kena isoman 10 hari. Berbahagialah saya, ya udah saya jadi di Singapura 9 hari, sampai Jakarta saya di isoman 10 hari di dalam hotel. Jadi saya nggak ada kerjaan lagi yang lain selain nontonin Netflix. Untung di hotelnya ada Netflix. Ini adalah salah satu film yang waktu itu saya tonton, tapi nggak di Netflix ini, waktu itu nontonnya di sumber lain. Ini film Spider-Man yang terbaru. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum. Tapi tokohnya saya yakin Bapak Ibu tahu semuanya. Spider-Man, si manusia laba-laba itu, ya. Ini episode salah satu yang paling menarik yang saya pernah tonton. Karena di sini diceritakan si Spider-Man ini ketahuan di episode sebelumnya, di versi sebelumnya, dia udah ketahuan identitasnya siapa. Terus biasa tahulah pemain film Hollywood. Tlong, selesai filmnya. Dibikin nanggung. Dan sekian tahun berikutnya barulah keluar yang ini. Jadi ini salah satu film yang saya nanti-nantikan. Apa yang terjadi pada saat identitasnya ketahuan? Apakah tahu-tahu pas ketahuan bahwa Spider-Man itu adalah Bro Andri gitu? Waduh, berarti semua langsung, berarti langsung banyak fansnya. Banyak yang langsung ngirimin duit. Atau banyak yang langsung undang minta main film. Atau wah pokoknya kehidupannya berubah semuanya. Benar Bapak Ibu, kehidupannya berubah. Di Spider-Man ini, kehidupannya si Peter Parker berubah. Berubahnya tapi bukan seperti yang dia bayangkan. Berubahnya menjadi kehidupan yang benar-benar berantakan. Karena orang-orang nganggap Spider-Man ini ada yang bikin biasa lah viral. Ada yang negatif, ada yang positif. Diviralkan sebagai tokoh yang gak benar. Bertopeng, penjahat, bikin kacau semuanya. Jadi bukan pujian yang dia dapatkan, tapi cemoohan, makian, teriakan, dilemparin, ejekan di semuanya. Bahkan paling sialnya adalah gitu ya, dia udah lagi setengah mati ngejar-ngejar cewek yang dia mau dapetin. Dapet nih ceweknya mas mau kuliah ditolak, nggak jadi. Sorry, lu udah diterima tapi hari ini lu nggak bisa kuliah di sini. Kenapa? Soalnya lu ceweknya Spider-Man. Jadi dia sendiri mengecewakan orang yang dia cintai. Dia sendiri ya udah sama, ditolak juga di mana-mana. Bapak Ibu bisa bayangkan di remaja usia 18 tahun, ditolak di mana-mana, apa yang terjadi? Stres. Dia stres. Dia pusing, gak tahu mau ngapain. Terus apa yang dia lakukan? Dia cari tokoh yang di tengah ini. Ini namanya Dr. Strange. Ini penyihir ajaib di dunianya Marvel ini. Dia punya kemampuan mistis ya, namanya penyihir gitu. Spider-Man tahu gue harus cari solusi. Salah satu solusinya adalah oke lah kita carilah si ini. Kita cari si Dr. Strange ini. Dr. Strange bisa sihir.
bisa ngerubah waktu, you bisa mundurin, majuin waktu semua. You bisa melakukan segala sesuatu. Saya cuma minta satu, Anda tolong bikin orang-orang lupa bahwa saya ini adalah seorang Spider-Man. Tolong bikin itu. Apa yang Dr. Strange lakukan? Siap, kan Hopeng, teman. Oke. Pas lagi jampi-jampi, muter-muter, abrakadabra, simsalabim, bla 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 bla, namanya remaja ababil langsung. Bentar dokter, ada lagi. Apa? Ini dari tambahan, minta gini-gini. Udah itu aja. Iya. Oke, dia muter lagi. Abrakadabra bla 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 bla. Dokter, sebentar. Ada lagi. Aduh, apa lagi? Ini sebentar. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya coba diyakinin dulu deh, kamu jadi maunya gimana? Ya udah oke, jalanin lagi. Mulai lagi. Abrakadabra bla 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 bla. Sebentar dokter, sekali lagi dia ngomong. Akhirnya si dokternya marah. Jadi ini jadi atau enggak ya gitu? Ya udah, jadi. Dia mulai lagi. Dan seperti tadi lagi terulang lagi pada saat dia abrakadabra bla 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 lagi. Si Peternya berubah pikiran lagi dan akhirnya konsentrasi buyar, ramuannya buyar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar. Ada yang lupa, ada yang enggak. Apakah filmnya terus udah happy ending selesai di situ? Kalau selesai di situ berarti setengah jam filmnya selesai. Tapi film Spider-Man ini juga tercatat sebagai salah satu yang cukup lama ini. Hampir 2 jam atau 2 jam itu ya kalau nggak salah. Karena ternyata masalahnya justru baru mulai pada saat jampi-jampi itu mulai. Things not going well. Ada harga yang harus dibayar. Ya kalau di Hollywood itu jadi film. Tapi hari ini saya mau ngomong Bapak Ibu. Seringkali kita juga pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian. Kita bukan kita cari yang lebih cepat bisa nanganin masalah kita. Apa itu pokoknya yang bisa cepet dah. Karena kalau nanya Tuhan itu lama jawabnya. Ya bener ya, katanya kalau di PD lain gitu sih, kalau di sini enggak. Bro, saya bingung kalau nanya Tuhan. Udah nanya gak dijawab-jawab. Mendingan saya nanya sama yang sana, kalau waktu di sana itu cepet. Tinggal keluarin kartu langsung ketahuan saya harus ngapain. Banyak dari kita udah gak tahu Tuhan mau apa dari kita. Terus bilang juga bahwa aduh ribet dah. Udah mendingan cari solusi lain lagi. Bapak Ibu, ujian yang kita tahu pun bahwa ujian itu tujuannya adalah buat meningkatkan kita punya kelas. Kita pun banyak biasanya gak mau jalanin atau kabur. Kalau gak kabur kita cari solusi lain. Kita cari shortcut. Dan akhirnya kita gagal. Pada saat gagal berasa gak? Enggak, saya kasih tahu. Kalau Anda gak mau jalanin ujian yang Tuhan siapkan buat Anda, saya kasih tahu Anda gak akan sedih kok awalnya. Kalau ini ujian. Karena berarti Anda ngikutin nasihatnya yang satu lagi. Yang satu lagi itu paling hobi memang bikin kita jatuh. Yang satu lagi itu memang paling hobi bikin kita masuk dalam pencobaan. Kenapa? Bapak Ibu, Allah menciptakan dunia ini luar biasa. 2020 tahun berikutnya, Apple menciptakan software, Google menciptakan software. Di mana kalau kita mau nyuruh handphone kita ngasih tahu jam berapa, kita tinggal ngomong, "Hey Siri, tolong nyalain lampu. Hey Siri, tolong matiin lampu." Tapi jauh jutaan tahun yang lalu, Allah menciptakan dunia ini. Caranya lebih hebat lagi, mirip-mirip kayak Siri. Baca di kitab Kejadian 1, Bapak. Allah untuk menciptakan dunia cukup bersabda. Bersabdalah Tuhan, dunia jadi. Bersabdalah Tuhan, langit jadi. Bersabdalah Tuhan, binatang-binatang tumbuh-tumbuhan jadi semua. Cuman satu makhluk yang Tuhan ciptakan gak cuman pakai voice command. Yaitu manusia. Manusia kita ini diciptakan luar biasa Bapak Ibu. Satu-satunya Alkitab mencatat, Allah menciptakan manusia, dia ambil debu. Dia ambil debu, diangkat, dia hembusin napasnya. Jadi manusia. Debu bicara tentang suatu hal yang kotor. Kalau Anda lihat debu, saya yakin Anda gak bakal mau pegang pakai tangan, cari lap di itu. Tapi Allah mau pegang debu dan dia hembusi. Manusia adalah makhluk yang sangat spesial. Manusia jatuh dalam dosa. Allah kirimkan putranya buat jemput kita, buat selamatin kita. Ada lagi gak makhluk lain yang jatuh dalam dosa? Ada. Siapa? Malaikat. Alkitab mencatat malaikat pun makhluk yang dibikin beda kodratnya sama manusia. Lebih hebat nih, jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saya mau katakan satu. Kita sama setan ini, sama si jahat ini sekarang ada di mana? Manusia pada saat keluar dari taman Eden itu ada di mana manusia? Dibuang kemana? Ke dunia, ke sini. Ini, kita saat ini lagi dibuangan.
Sekarang saya mau tanya, si jahat pada saat dia jatuh dalam dosa, dia dibuang kemana? Dibuang ke dunia juga. Jadi hari ini kita ini sebenarnya satu nusa kambangan sama dia. Kita ini satu penjara sama dia. Dan Bapak Ibu kalau pernah ke penjara biasa ada premannya ya. Ada penjaganya di situ. Yang pengen supaya semua orang itu takluk sama dia. Kalau Anda mau hidup nyaman di situ semuanya takluk di preman penjara nih. Ya, mau selamat mau di situ segala. Ya, pertama dia akan rekrut. Bye-byein dulu lah. Baru datang di sini ya. Oh iya, baru gini di-bye-byein dulu semuanya. Sampai dia jatuh. Nanti harus nurut. Sampai akhirnya sama-sama jadi budak di penjara. Tujuannya bos di penjara itu cuma satu. Dia nggak akan punya tujuan buat membebaskan Anda. Tujuannya temenin dia selama dia di penjara. Ya, nggak bakalan dia bilang, Anda berteman supaya Anda nanti cepat keluar dari penjara ya. Bukan. Tapi dia akan mencari teman. Sedangkan Yesus dikirim buat selamatin. Yuk. Makanya dinamai di dunia ini nggak ada yang enak. Karena ini bukan asli kita ada di sini. Ini adalah penjara kita sebenarnya. Ini adalah tempat pekerjaan. Rumah kita aslinya bukan di sini. Kita ini di sini lagi dikirim buat kerja di sini. Atau dikirim menjalani masa-masa hukuman lah semua. Tapi Tuhan punya misi buat setiap kita di sini. Ada tugas buat Anda. Dan setiap kita di sini buat lakukan sesuatu. Kalau kita jalanin itu semuanya, Tuhan sudah tebus kita dan angkat kita keluar dari ini. Ibu. Sekarang pertanyaannya satu. Cara buat keluar gimana? Ya ujian tadi itu. Dengan Anda dan saya sering rajin ikut ujian. Naik satu level, dan satu level. Lama-lama kita akan keluar sampai pintu keluar. Itu ujiannya. Pertanyaan susah atau gampang? Ada di sini yang sedang dalam pencobaan, saya lihat mungkin mata-matanya ada ya yang merasa mungkin hidupnya dalam ujian. Saya kasih tahu selama hidup di dunia masalah gak bakal pernah stop. Anda udah ikut Tuhan juga bukan artinya masalah akan stop. Tapi saya kasih tahu bahwa dengan Anda ikut Tuhan nanti saya kasih tahu gimana caranya hadapi masalah. Yang hari ini sekarang saya akan sharing adalah gimana caranya kita bisa melewati di situ dulu. Karena buat keluar dari ujian susahnya setengah mati. Banyak hambatannya. Boleh di next? Hambatan yang pertama yang biasa nih sering kita lakukan. Ini yang sering kita lakukan. Pada saat kita menghadapi ujian, udah sok pede, sama aja kalau misalnya kita lagi ujian di sekolah. Kayak saya dulu nih, saya ingat banget waktu saya lagi kuliah. Saya lagi belajar, yang saya lakukan apa? Saya bukan mau belajar, tapi saya mengandalkan kepintaran diri sendiri. Apa yang si Timmy lakukan? Si Timmy analisa soal. Analisa soal bukan buat ngebikin rumus baru, tapi saya menemukan bahwa si dosen ini tiap tahun selalu soalnya sama terus. Pilihan ganda dan diacak-acak semuanya. Sorry, bukan pilihan ganda. Esainya cuma satu, hitung-hitungan. Rumus, saya dulu teknik sipil, jadi ini ujiannya tentang jalan raya. Pokoknya dia akan ngasih satu soal, esai, dan kita harus kerjain sampai selesai. Jadi kata saya, kok kayak gini percuma lah belajar teori segala macam. Cuman keluarnya satu kok. Oke lah, saya belajar aja di situ. Saya cuman belajarin apa? Saya belajar ngapalin rumusnya. Padahal dosennya udah kasih kisi-kisi loh. Tapi saya bilang, enggak, ikutin kata gua nih. Pasti kayak gini. Jadi saya zaman dulu tuh belum ada iPad, belum ada komputernya yang bisa kecil handphone dibawa-bawa, kita dikasih kalkulator satu-satunya yang boleh dibawa masuk di kampus itu. Kalkulatornya itu canggih tapi ada bisa nyatet di situ. Jadi saya semalaman gak belajar, saya sibuk bikin program Bapak Ibu. Karena saya hobinya programmer, saya sibuk bikin program. Gimana caranya pokoknya nanti kalau saya dapat soal itu, saya tinggal input, kalkulatornya ngitung, saya tinggal salin angka-angkanya. Jadi saya gak mau belajar, bisa kok. Saya juga gak mau nanya-nanya ke yang lain atau gimana. Pokoknya menurut saya caranya kayak begini. Apa yang terjadi? Besok kayak pas lagi ujian. 10 tahun itu soal gak pernah berubah. Tahun itu soalnya ganti jadi pilihan ganda teori semua. Selesailah saya langsung. Itu ujian jalan raya itu salah satu yang paling gampang. Semua orang pasti nilainya pasti antara A, B, paling sial-sialnya C. Tahun itu saya harus ngulang untuk mata pelajaran itu. Karena saya sama sekali gak belajar tentang mata kuliah jalan raya. Karena saya mengandalkan diri sendiri. Berapa banyak di antara kita pada saat ujian, mengalami ujian dari Tuhan, kita juga sama, gak mau nanya sama teman. Gak mau ngobrol sama yang pernah lewatinnya. Kita bilang bahwa ya udah, ujian kayak gini, bisa lah. Ya udah, gue udah ikut camp. Gue kemarin udah habis retret pemulihan. Saya udah ikut retret penyembuhan luka batin. Saya udah ikut retret pemulihan hubungan suami istri. Jadi sekarang kalau ketemu sama mantan selingkuhan, pasti bisa. Iman saya sudah kuat sekarang. Berapa banyak orang-orang yang lulus, saya bukan bilang camp jelek. Saya pun juga alumni dari camp Pria Sejati,
Dan Camp Pria Sejati adalah salah satu awal titik pemulihan saya. Dan istri saya dia juga alumnus di sana. Tapi berapa banyak dari alumni-alumni camp kami yang balik lagi ke dunia lama. Bahkan mungkin lebih parah. Apakah yang salah campnya? Bukan salah campnya Bapak Ibu. Ada orang bilang, gak usah ikut Priskat, gak usah ikut Waberkat. No, yang ikut aja tuh balik lagi. Lebih parah, dulu istrinya 2, sekarang istrinya 3. Yang salah campnya? Bukan. Karena dia pada saat dia lulus, dia gak mau andalin Tuhan. Dia andalin dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang kedua dia bikin Menara Babel, kayak saya tadi Menara Babel ini ngomongin tentang kesombongan. Kesombongannya si Timi tadi itu. Udahlah gak usah belajar, gak usah ini semuanya. Saya bisa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, buah dari kesombongan. Karena kesombongan itu bukan dari Tuhan. Maka buahnya pasti ada harga yang harus Anda bayar. Belum lagi yang ketiga, keterikatan. Hal-hal yang Anda pokoknya terikat terus gitu di situ. Anda pokoknya kalau ada masalah Anda nggak mau cari Tuhan karena Anda masih punya jimat. Anda masih punya solusi lain. Anda masih pokoknya punya, kalau nggak bahkan memfigurisasi seseorang. Pokoknya cuma sama orang ini saya bisa sembuh, bukan sama Tuhannya. Tapi orang ini baru harus sama dia. Kalau nggak sama dia saya nggak bisa sembuh. Ada keterikatan, nggak akan bisa juga. Dan yang keempat, yang terakhir, ini yang paling sering, nggak mau ikut proses. Banyak anak-anak hari ini, pekerjaan saya adalah di bidang human resource. Saya membantu menyiapkan tenaga kerja, ngelatih anak-anak SMK supaya bisa dapat pekerjaan. Saya bantu salurkan program CSR ini, program kami, ngelatih mendidik anak-anak SMK supaya lulus itu dapat kerja, supaya lulus itu siap kerja. Kami cariin perusahaannya semua, tanpa biaya, dicariin. Karena zaman ini katanya kan nyari kerja. Padahal saya kasih tahu faktanya satu ini Bapak Ibu. Saat ini kalau Bapak Ibu bilang nyari kerja susah. Kenapa sekarang ada yang namanya iklan lowongan kerja online di internet? Ngelamar kerja di internet itu bayar atau gratis? Gratis ngelamarnya. Terus mereka dapat duitnya tahu nggak dari mana Bapak Ibu? Dari perusahaan yang ngambilin CV dari situ. Jadi saya kasih tahu yang ngebayarin mereka itu adalah perusahaannya. Pada saat Anda ngelamar lewat JobsDB, Jobstreet, Anda nggak dipungut biaya gratis. Tapi perusahaan yang mau pasang iklan di JobsDB, pasang iklan di Jobstreet, dia harus bayar. Karena saat ini kondisinya, perusahaan itu lebih butuh tenaga kerja sebenarnya daripada tenaga kerja butuh ini. Nah, kita bantu salurin itu, kita cariin. Kan katanya nyari kerja juga susah, kita bantu, kita sambungin. 200 anak yang saya latih, Bapak, kerja yang berat, nggak nyampe 10. Apakah salah pelatihannya? Bukan. Tesnya tahu nggak Bapak Ibu yang paling banyak gagal di mana? Saya ada tes, ada pelatihan buat ngelatih anak-anak buat kerja di BCA jadi bagian pemeliharaan mesin ATM, bagian ngisiin mesin ATM, bagian di cash processing, nyiapin uang semua. Tesnya cuma 1, saya kasih tes. Guntingin kertas koran 12.000 lembar. Segede uang lembaran kertas. Pokoknya 1 dus Indomie harus penuh selama 1 minggu. Kertas korannya banyak, bisa dapetin, bekas juga gak apa-apa, 1 minggu saya kasih waktunya. Bisa gak ngerjain kayak gitu, 1 minggu? Bisa ya, itu gampang cuma spesifik kok. Saya gak minta spesifik harus sekian senti, pokoknya kira-kira aja. Tapi yang terjadi adalah 70% anak-anak itu gak ngerjain. Karena mereka kerjain, pada saat mereka kerjain, capek, males, ngapain saya jalanin kayak gini. Kok kayak sia-sia ya, ngapain, capek. 70% dari pelamar yang 200 orang itu gagal di tes itu doang. Masukin CV-nya semangat, interviewnya semangat. Begitu di tes kayak gitu, tes niat namanya saya katakan. Itu hilang 70%, gak ngelarin tugas. Mau setia sama proses. Buat dapat hadiah, buat dapat rewardnya, ada harga yang harus dibayar. Yaitu adalah prosesnya. Tapi banyak dari kita, pada saat kita jalanin ujian pun, kita gak mau taat sama prosesnya. Hari ini firman Tuhan mau ajarin sama kita gimana caranya supaya kita bisa mengatasi hambatan-hambatan ini. Di Kolose 2 ayat 1-2 boleh di next. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saya mau garis bawahi yang di bagian tengah bawah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Jadi kalau kita imannya mau bertambah, supaya kita bisa lulus ujian iman ya, kan ujian iman. Jadi imannya harus ditambahkan, imannya harus teguh. Kalau imannya udah teguh, pasti ujiannya bisa lolos.
Allah kasih clue di Injil ini, di ayat Alkitab ini. Caranya, boleh di next, buat melewati ujian iman. Ada 3 hal yang tadi saya catat di situ. Yang pertama tadi ngomong tentang hati harus melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, apa yang Ayub katakan pada saat semua harta benda, istrinya, anaknya, dibilang anak tuan yang lelaki perempuan sedang makan-makan minum anggur di rumah mereka saudara yang sulung. Maka angin ribut bertiup dari seberang gurun, rumah dilandanya roboh menimpa anak-anak Tuhan sehingga mereka mati. Hanya aku yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini pada Tuhan. Padahal sebelumnya dia habis dirampok. Ayub ngomong apa? Ayub berdirilah Ayub mengoyak jubahnya mencukup dan menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub gak mengumpat loh. Padahal Ayub di kitab yang pertama yang dibilang adalah Ayub ini adalah orang yang wah baik banget dah, pokoknya dia rajin mendoakan. Bukan orang yang bandel. Dia udah pelayanan juga di keluarga. Tapi pada saat harta benda anaknya diambil, dia gak maki-maki Tuhan. Dia bersyukur. Bapak Ibu, clue pertama yang Tuhan katakan pada saat Anda hadapi ujian, apakah Anda bisa bersyukur? Kalau kita lagi terima uang, kita lagi project, lagi goal, duit lagi banyak, mobil baru ganti, istri dapat, suami dapat, yang dapat pacar gitu, yang waduh sesuai idaman semua. Gampang buat kita ngomong Tuhan baik banget ya. Nilai ujian keluar dapat 100, puji Tuhan. Tapi pada saat Toto dibilang, oke, keluarkan pensil, sekarang kita uji dadak. Bisa ngomong puji Tuhan? Nggak dikata-katain binatang udah bagus itu gurunya. Tapi Ayub bisa katakan itu. Allah hari ini mau katakan pada kita, kalau Anda menghadapi ujian, yang pertama Anda harus lakukan adalah bersyukur. Karena saya kasih tahu, tidak semua orang dipilih buat jalanin ujian. Dari 600 anak di sekolah dia yang buat ujian soal itu, cuman kelasnya dia doang. Nggak akan satu soal dikasih buat 600 anak. Gurunya sudah pilih. Yang buat melakukan ini adalah anak kelas 2 SMA. Yang untuk kelas ini, soalnya yang ini. Jadi soalnya udah dipilih sesuai dengan levelnya. Gak ada tuh, pokoknya soal buat universitas dikasih buat satu sekolah dari 1 SD sampai 2, 3 mau soalnya sama semua. Gak, udah dipilih. Jadi Allah yakin bahwa Anda dan saya pasti bisa. Cuman biasanya si iblis bilang, marahin tuh. Geblek gak tuh orang? Gila, masa udah beginiin segala macam. Nah udah jatuh ke situ udah susah tuh bangkit lagi. Syukurlah. Dulu anak saya, waktu lagi ujian pertama dulu, dia kalau dapat soal ujian atau apa segala macam dapat PR, dia marah, ngamuk, wah kesel pokoknya. Bahkan pernah pokoknya sampai stres banget waktu itu. Dia bilang ini nggak sesuai, ini nggak bener. Kok ini bisa nggak naik kelas nih gara-gara ini nih. Kok bisa nggak naik kelas gara-gara ini, kok nggak naik kelas nggak bisa kuliah. Emang tuh sekolah mau tanggung jawab nanti kalau kita masa depan hilang. Oh pokoknya marah. Dan yang kejadian apa? Nggak bisa belajar. Orang kalau lagi emosi nggak ada yang bisa belajar. Coba orang emosi diajak ngobrol. Dan akhirnya beneran. Hari ini dia menemukan caranya buat nanganin ujian gimana. Begitu dikasih tau ujian, kesel nggak? Ya kesel, namanya juga manusia. Tapi ya udah jalanin aja. Masih ada kesel nggak kadang-kadang? Ya masih juga. Tapi dia jalanin. Dia bersyukur aja, dia mau jalanin aja. Dia jalanin. Hatinya dipenuh, walaupun nggak tahu yang apa gitu ya. Pokoknya dia bersyukur dulu lah. Bersyukur hari ini makanan mamanya enak kayak. Bersyukur hari ini mungkin dijemput. Bersyukur tadi sempat bisa jalan-jalan, main golf sama papanya mungkin gitu. Bersyukur tadi di sekolah habis apa, dia ambil dari syukur yang lain. Buat menghibur diri dia. Dan akhirnya dia bisa jalanin ujiannya. Nah yang kedua Bapak Ibu. Tadi dikatakan satu. Buat supaya iman diteguhkan adalah harus dibangun di atas dia. Harus dibangun di atas dia. Apa maksud dibangun di atas dia? Dibangun di atas gereja Bapak Ibu semuanya. Iman Anda harus kuat di gereja. Saya tahu banyak yang mungkin gak percaya. Mungkin ada yang masih percaya bahwa oke, pewarta ini urapannya luar biasa. Tolong didoain sama dia gini semua. Pokoknya kalau didoain sama dia penyembuhan bisa terjadi. Tapi kalau sakramen atau apa gitu ikut misa kayaknya ngantuk. Saya hari ini bawa sesuatu. Jadi saya dikasih minum sama Cilian di belakang. Saya mau kasih lihat dulu ya.
Sering kita, waktu hidup kita cuman setengah kayak begini, yang namanya botol kosong. Apalagi botol habis gak ada gunanya. Tuhan udah kasih kita berkat. Kayak tadi, Cilian kasih saya berkat, kasih air. Dia tahu saya bakal haus, jadi saya minum. Benar jadi berkat, tapi pada saat botol ini kosong, udah gak ada gunanya lagi. Banyak dari kita, pada saat kita hidup dalam kekosongan akan Tuhan, itu yang Anda rasakan, udah gak ada gunanya lagi hidup ini di dunia. Hanya saya di tengah keluarga, udah gak ada gunanya lagi saya di pekerjaan. Udah gak ada gunanya lagi saya di pelayanan. Saya rasa orang gak guna, karena itu Anda udah kosong semuanya. Dengan ikut seperti kayak begini, ya. Saya minta tolong. Bro, boleh bantu saya bro? Sebentar Pak. Ya. Boleh tolong pegangin ya. Boleh madep ke sana Pak, depan kamera ya. Terima kasih ya. Pada saat kita ikut persekutuan doa, pada saat kita ikut baca firman, pada saat kita berdoa gitu semua. Tuhan tambahkan lagi. Ya, Tuhan tambahkan. Sehingga Anda mungkin merasa penuh. Set, sampai penuh full. Pertanyaan, Anda mau gak ini kosong lagi? Mau kosong lagi gak? Mau dikosongin lagi? Pengen ngerasa kosong terus? Enggak ya, kalau pasti pengennya kalau hidup itu penuh berkelimpahan. Jangan sampai kosong terus semuanya. Jadi harus diisi. Terus kalau udah diisi, supaya gak tumpah, diminum. Kalau diminum habis. Tutup. Jangan lupa ya, saya mau tutup sekarang. Kita ke gereja terus dibilang katanya. Sakramen pengakuan dosa. Ngapain gua mengaku dosa sama manusia? Pastor kan juga manusia, gak ada gunanya. Komuni. Komuni, roti doang biasa kayak gitu. Ibu ada tisu? Biasa ibu-ibu suka buat tisu. Ada yang buat tisu? Boleh minta tisu satu? Ya. Share screen-nya boleh dimatiin. Gak apa-apa, matiin dulu. Ya, yang mana dulu udah boleh keluar. Nah. Ya. Ya, pada saat penuh, kita harus bilang. Kita tutup. Ya, sudah ditutup. Tutupnya tapi pakai tisu. Saya tutup pakai tisu deh. Tutupnya hilang Pak soalnya Pak. Saya udah gak tahu ada di mana. Nah, ada ya ceritanya hilang. Kan kita sering kali gitu dalam hidup itu gitu. Pas mau ditutup udah gak tahu botol ada di mana. Bapak Ibu semuanya sekarang. Pak udah mandi belum Pak? Udah ya. Mau mandi lagi gak Pak? Kalau gitu saya panggil yang agak muda dikit. Gitu ya. Sis boleh yang di ujung boleh ikut ke sini? Ya yang baju hitam. Boleh maju ke depan? Nah, boleh maju ke depan? Pak, kira-kira apa yang terjadi kalau botol ini saya balikin? Tumpah? Kalau saya bilang enggak? Tumpah enggak? Tumpah, ini pewarta loh yang ngomong loh. Saya bilang enggak tumpah Pak. Tumpah enggak? Tumpah, boleh dikatakan sini sis. Kalau dituangin ke sini gitu, ke bajunya sini. Tumpah enggak Pak? Ini pewarta loh Pak. Udah 3 tahun Pak. Udah dilantik sama uskup. Gak ada tutupnya gitu. Pasti tumpah ya? Tumpah. Sis boleh ke sini? Oh, langsung mundur nih. Tangannya boleh ke sini? Boleh ke sini? Ini kalau saya tuangin apa yang terjadi? Tumpah. Netes doang karena ada sisa tadi di situ. Tumpah nggak? Nggak tumpah Pak. Bukan keajaiban Pak, saya bukan tukang sulap Pak gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk peraganya sini ya Pak Ibu, silakan duduk Pak. Saya hari ini saya mau ngomong, saya bukan mau main sulap ya. Ini tisu biasa, ini kalau saya tusuk juga ya udah bocor lagi semuanya di situ. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada hal-hal yang di luar nalar kita. Ada hal-hal yang di luar akal budi kita. Mungkin kita bilang akal budi kita nggak mungkin tisu ini kalau dibalikin bisa jadi tutup botol. Ini tadi saya agak basah aja, makanya masih netes. Harusnya benar-benar gak tumpah sama sekali. Sekarang yang kayak gini aja. Otaknya, nalarnya, logikanya. Apalagi dalam hal kita mengartikan sakramen, gereja. Berapa dari kita yang meremehkan? Kita bilang pokoknya kalau sekarang mau bertobat, mau apa segala, cari aja orang yang ngomongnya jago, urapannya luar biasa. Kalau WL itu lagi nyanyi, waduh urapan Tuhan. Tapi gak pernah mau datang ke gereja, gak pernah mau misa. Aktif di mana-mana. Mana-mana. Waduh, mungkin pewarta kondang sampai Pontianak pun juga tahu semuanya. Tapi orang lingkungannya pas ditanya gitu,
Si Timi tinggal di Cimbuluit? Iya Cimbuluit. Oh bareng dong sama kamu lingkungannya. Siapa ya Timi ya? Padahal aktifnya, PK sampai luar kota, mungkin luar negeri pun tahu gitu. Tapi di lingkungan sendiri enggak. Bapak Ibu semuanya, kenapa Tuhan minta kita buat berlandaskan gereja? Tadi dikatakan apa? Tadi di situ. Boleh dimunculkan lagi screen share-nya? Yang kedua, hidup dibangun di atas Tuhan. Pertobatan kita, kehidupan kita harus dibangun di atas Tuhan, di atas kesatuan gereja. Dan yang ketiga adalah, yang terakhirnya di situ adalah di dalam Dia. Di dalam Dia, Tuhan mau ngomong ini tentang kemampuan kolaborasi. Tuhan ini mau ngomong adalah tentang di dalam gereja, ada keterbukaan. Karena kalau orang udah di dalam sini, sama-sama di dalam, kita udah saling satu sama lain. Bapak Ibu yang di belakang bisa lihat saya? Bisa lihat saya, tangan saya terangkat bisa lihat? Baju saya dibuka pun Anda pasti bisa lihat. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau Anda mau lolos menghadapi ujian, terbuka dulu. Saya banyak banget ketemu orang, mau lewatin ujian, tapi gak mau ngomong-ngomong, bahkan gak mau kasih tau orang bahwa dia dalam ujian. Karena apa? Malu. Gimana mau dibantu? Disuruh ke konselor, gak mau, nanti satu Bandung tahu katanya. Bapak Ibu konselor BPK udah dilatih, kalau udah ada di situ ya di situ aja, gak bakalan keluar. Anda harus punya komunitas. Kayak di sini nih persekutuan doain, ini adalah komunitas yang Tuhan ciptakan buat kita. Supaya di dalam komunitas ini, apapun yang kita bicarakan, apapun firman, Anda bisa cari di sini mungkin mentor, guru rohani, semuanya. Supaya Anda bisa ngomongin ujian-ujian Anda. Kan enak loh, kalau yang namanya ujian itu paling enak, kalau nyontek bisa lolos gak? Lulus ya kalau nyontek ya, kalau boleh nyontek gitu di sekolah, bisa lulus. Tuhan sekarang izinkan Anda nyontek loh. Tanya, Pak Iwan lah gini-gini. Terus Pak Iwan bisa ngomong, oh saya pernah dulu kayak ngasih tahu. Tapi kalau Anda gak pernah mau ngomong karena malu, saya gak mau ngomong, padahal di sini udah dibilang mungkin ada jadwal. Yang mau konseling tanggal sekian nanti ada ada konselor, silakan gini. Enggak, malu udah. Doain aja udah pokoknya. Doain pokoknya ada yang lagi terbeban udah. Tapi nggak mau ngomong. Ya saya nggak minta Anda buat sampai ngomong di depan sini sih, kasih tahu, ceritain masalah atau gitu. Tapi paling nggak Anda harus ngomong terbuka sama orang yang Anda percaya di dalam komunitasnya Tuhan. Jangan di luar. Lagi kesel sama istri, ceritanya sama istri orang. Itu bukan konseling namanya itu. Itu nanti jadi hal lain gitu. Ya, dalam di sini semuanya. Bapak Ibu semuanya. 3 cara ini tak melimpah dengan syukur, dibangun di atas Dia dan di dalam Dia. Tapi ada satu lagi tadi yang ketinggalan. Awalnya, boleh di next. Tuhan berkata untuk supaya meneguhkan iman Anda, yang paling penting adalah Anda harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, bicara tentang Bapak Ibu lihat pohon yang udah berakar kayak gini. Ini kira-kira umurnya berapa lama? 3 bulan? Setahun? Ratusan tahun. Allah mau ngatakan kalau Anda mau berakar di dalam Dia, ada waktu, ada proses yang harus Anda lalui. Gak instan, ujian ini gak instan. Gak terus saya berdoa, blok saya ikut adorasi, blok besok beres, utang biar. Enggak. Tuhan bilang Anda harus ikut prosesnya. Tapi saya akan dampingi. Buktinya apa? Bapak Ibu, saya pun juga punya banyak masalah. Saya dulu hidup dalam sering ketakutan, kekhawatiran. Saya mungkin pernah cerita dulu juga ya, umur 30-an saya terlibat utang miliaran. Bisnis saya bermasalah, utang saya miliaran. Masih ditambah pula lagi mama saya kena sakit kanker. Saya harus ngongkosin mama buat berobat semuanya. Saya hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Gimana masa depan anak saya nanti mau sekolah? Boro-boro bayar uang kuliah. Buat hidup bulan depan aja saya nggak tahu. Orang tua saya pun juga, saya dulu hidup dalam ketertutupan. Orang tua saya nggak tahu apa yang terjadi. Taunya anaknya sukses. Ya saya juga dalam konteks nggak mau ngebebanin orang tua. Jadi pada saat mama saya besar, saya tuh mengharapkan saya yang ngurusin. Saya nggak punya uang. Cuma mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Lewat waktu itu saya mulai ikut camp, saya ikut camp pemulihan. Utang langsung lunas gak? Enggak. Mama langsung sembuh gak? Enggak. Tapi saya dibimbing benar-benar serasa kayak gini. Bapak Ibu pernah masuk rumah hantu? Ya, rumah hantu yang di di TSM juga ada tuh, rumah hantu gitu. Kalau masuk rumah hantu tuh saya suka deg-degan, khawatir. Karena kalau masuk rumah hantu itu takut dikagetin. Jadi khawatir. Kemarin kita datang, kalau mau ke TSM sekarang ini, sepi banget loh waktu kemarin.
masuk sana rumah hantu. Kamu masuk aja berdua gitu. Nanti juga di sana rame. Mereka masuk 5 menit, mereka keluar lagi. Pak, temenin. Kenapa temenin? Kosong. Siapa? Ya bagus. Gitu. Minta ditemenin. Waduh. Saya mau nemenin sih gitu ya. Tapi kan saya juga takut sebenarnya gitu ya. Ya udah deh, daripada ketahuan takut saya masuk ke dalam gitu ya. Untung sekarang udah percaya Tuhan ya. Kalau dulu saya ingat berapa tahun yang lalu itu sama teman-teman saya, apa yang saya lakukan begitu. Keretanya masuk meluncur, saya nyalain handphone, saya pasang senter. Bapak Ibu yang takut masuk rumah hantu, nyalain senter. Nggak bakal takut, kelihatan setannya palsu. Nyalain senter, bener. Kelihatan setannya palsu semua. Karena kegelapan, Anda di dalam hidup dalam ketakutan. Tapi begitu ada senter, Anda bisa hilang. Setan ada, masalahnya tetap ada. Tapi Anda kehilangan rasa takut. Itu yang saya alami pada saat saya ikut Tuhan. Masalahnya tetap ada, tapi kayak ada senter yang nyala. Senter yang nyala yang nemenin saya. Supaya saya bisa dikasih tahu. Nanti di depan ada begini loh. Nanti kalau begini harus begini loh. Harus begini, harus begitu semuanya. Bapak Ibu. Tapi gak instan. Butuh waktu. Dan yang kedua saya mau ngomong satu lagi selain butuh waktu. Buat nanam pohon segede kayak gini tanahnya juga harus tanah subur. Bener gak? Bisa hidup di pasir? Gak bisa pohon kayak gini hidup di pasir. Tanahnya harus subur. Tanah ini bicara tentang komunitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berakar yang kuat, komunitasnya harus kuat. Potnya harus kuat. Anda gak punya komunitas, Anda cuma mau berdiri sendiri, itu kayak punya pohon, bibitnya bagus. Kalau di Laurentius itu ada Tante Lucy itu yang tukang nanamin anggrek ya. Banyak banget anggreknya, ada ribuan. Saya ambil anggrek dari bibit terbaik, tapi saya gak minta tanahnya, saya gak minta potnya. Pokoknya ini kan pohonnya bagus. Tante Lucy nanam satu jadi ribuan pohonnya. Di back dulu. Jadi ribuan pohonnya. Ya udah ini kan pohon bagus. Tapi saya nggak punya tanahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti mati. Buat nanam anggrek itu juga butuh potnya, butuh wadahnya. Buat Anda bertumbuh di dalam Tuhan, butuh potnya, butuh wadahnya. Pot atau wadah ini bicara tentang komunitas. Ini yang ada di sini. Makanya Anda hadir hari ini beda sama nonton di Zoom. Saya bukan bilang nonton di Zoom jelek, lebih better daripada enggak sama sekali. Tapi hari ini juga Anda hadir di sini. Kalau Anda hadir cuma datang ngeliat pewartaan terus pulang lagi, nggak ngapa-ngapain, itu nggak ada beda sama kita nonton di Zoom. Hari ini Tuhan mau katakan pada saat kita berkomunitas, saling kenalan, saling mulai belajar melayani, belajar apa yang bisa kita lakukan, saling kenalan. Kalau enggak, bagus, potnya itu nggak akan ada. Dan juga yang penting lagi, buat supaya bisa pohonnya lebih bagus lagi adalah kalau ada air sama pupuknya. Ini bicara tentang firman sama doa. Kalau terus dikasih, kita terus berdoa, terus kita juga baca firman semuanya. Pohonnya terus. Anda pun sama seperti pohon tadi. Terus disirami sama firman Tuhan. Jangan pernah bosan dikasih firman Tuhan. Firman Tuhan itu besar kuasanya. Jangan lihat siapa pewartanya. Tapi firman Tuhan itu kuasanya sangat luar biasa. Saya ikut CAP eksekutif angkatan 8. Saya datang itu sampai sekarang kalau ditanya, apa yang saya ingat? Saya nggak ingat apa-apa pelajaran CAP. Tapi saya ingat kesaksian satu orang. Pembicara yang datang dari Jakarta waktu itu ngasih kesaksian di pertemuan pertama. Dan kesaksian dia itu yang membuat saya menitikkan pertama kali. Si cowok yang gak pernah mau nangis ini. Dan ngebikin saya ini pokoknya saya mau memutuskan buat belajar kenal Tuhan. Berikutnya lagi ya, walaupun butuh waktu juga, tetap bandel juga sih, ada bolosnya juga ya. Tapi saya dari kesaksian orang itu, dan belakangan saya baru tahu, orang-orang terus pada bilang, lu waktu awal ikut CAP itu sebenarnya itu ada kesalahan, pembicara pertamanya terus bukan itu, orang itu teh jelek kalau ngomong, aduh parah banget deh. Oh iya? Nggak tahu loh gua mah kena banget diomongin sama dia. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sangat luar biasa, jangan pilih-pilih pembicara, jangan pilih-pilih pewarta. Yang punya kuasa itu adalah ini yang kuasanya gede. Bukan yang ngomongnya, tapi ininya yang punya kuasa. Pada saat dia bilang firman Tuhan berkata kayak gini bla 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 bla. Si Timi tahu bahwa dia yang salah selama ini. Banyak dosa si Timi. Bapak Ibu jangan pernah bosan sama firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan terus sama kita. Ujian iman akan diberikan pada setiap kita di sini termasuk yang udah ikut sama Tuhan. Karena pada saat apalagi Anda masuk jadi pelayan Tuhan, saya kasih tahu, Anda masuk dalam persekutuan doa, Anda masuk jadi pelayanan, foto Anda udah terpasang di mejanya lu. Udah gede.
Ada fotonya Om Iwan, ada fotonya Tante Susi, ada fotonya Cilian, ada fotonya Bro Andri, ada fotonya Bro Rinus. Mungkin yang paling gede kali fotonya juga gitu ya. Tapi Bapak Ibu gak usah khawatir. Karena foto Anda terpasang lebih besar lagi di mejanya Allah. Kalau Anda terus bergantung sama iblis mencobai kita. Mau seberat apapun ujian yang diizinkan Tuhan kita alami. Lewati. Kuncinya percaya, berserah, jalanin. Hidup dalam Tuhan. Jangan lupa gereja, komuni. Jangan lupakan sakramen-sakramen. Cari pot yang bagus. Saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Saya mau ajak Bapak Ibu, mungkin hari ini ada yang datang dengan hati terbeban. Atau mungkin Anda juga pernah mengalami saat-saat di mana Anda merasakan ujian yang sangat luar biasa. Hari ini, saudaraku, bukan sebuah kebetulan Anda hadir di sini. Hari ini, orang yang bicara di depan Anda pun tadi, itu adalah orang yang hidupnya gak pernah selesai dari ujian-ujian. Mulai dari ujian finansial, ujian kesehatan, ujian keluarga. Hari ini pun ujian. Tapi Tuhan bimbing saya lewat senternya itu. Dan Tuhan mau bimbing Anda. Supaya Anda pada saat Anda mengalami ujian lagi. Atau Anda yang takut menghadapi ujian. Anda gak usah takut lagi. Karena ujian, Tuhan bilang, ujian itu bukan untuk ditakuti. Bahkan cobaan iblis pun tidak perlu ditakuti. Tuhan izinkan Anda dan saya bisa pasti. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di sini. Hari ini anak-anak-Mu, kami semua, Tuhan tahu di tengah-tengah kami, bahkan kami sendiri saat ini pun mengalami ujian. Ujian yang kami rasakan kami tidak bisa lewati Tuhan. Kami penuh hidup penuh ketakutan. Kami gak tahu lagi Tuhan kami harus ngapain. Bahkan kami sering menyalahkan Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu sungguh nyata. Menghadapi ujian-ujian ini untuk hal-hal yang buruk. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan izinkan kami melewati ujian ini. Mengizinkan kami menghadapi cobaan. Karena agar mata kami makin tertuju padamu. Agar kami bisa terus katakan Tuhan. Kami bisa terus katakan Hosana bagi nama-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Semua perbuatan kami. Kami yang sering bersalah ini Tuhan. Kami yang sering tidak percaya. Kami yang sering merasa bersungut-sungut. Kami yang sering merasakan kemarahan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Hari ini kami mau berkata Tuhan, kami siap menghadapi ujian-Mu. Bahwa lewat ujian-Mu, kami percaya Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan Tuhan. Sehingga kami bisa terus berkata Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju
ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Bapak Ibu, lagu ini saya paling suka refnya. Saya nggak mau nyanyiin depannya dulu. Lagu bait awalnya tuh bikin takut. Waktu saya mau bawain ini pun aja, saya tuh lagi mikir, Tuhan saya tuh gak mau nyanyi lagu ini. Tapi saya gak tahu kenapa panitia kasihnya lagu ini. Kasihnya judul ini. Dan saya berdoa, Tuhan bilang lagunya lagu ini. Saya paling takut masuk ujian lagi. Walaupun udah puarta pun gitu. Nyanyi pun aja saya tuh ketakutan juga. Ini lagunya minta, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Bapak Ibu, minta dicobai, minta diuji. Tapi Tuhan mau berkata sama saya, Timi kamu gak usah takut. Karena seperti referen di akhir lagu ini, pada saat kita bisa melewati ujian Bapak Ibu. Refnya yang jadi. Nyanyi, Hosana bagi Rajaku. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mau lihat kemuliaan Tuhan Bapak Ibu? Minta dulu diuji. Mau lihat kemuliaan Allah kita yang maha tinggi? Minta ujian Tuhan. Ujilah katakan saudaraku, cobalah, jangan takut saudara. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi ujilah, jangan takut saudara. Katakan cobalah aku Tuhan. Mataku tertuju padamu. Sekali lagi jadikan doa Bapak Ibu. Ujilah selidiki baitku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan. Kau layak disembah. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan terus. Nyanyi Hosana. Ini doa kami bagi Rajaku yang di tahta. Dengarkan kami Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Benar Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Sembah dan puji di tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau kami sembah, tinggikan nama
Tuhan sentuh setiap hati kami di sini Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Tuhan berkata, ada seorang yang hadir di sini karena hidupnya penuh beban berat hari ini. Dia udah gak tahu lagi dia harus ngapain. Tuhan mau bilang, jangan takut anakku. Aku menyertai engkau. Tidak ada ujian-ujian pencobaan yang lebih berat. Karena aku tahu apa yang bisa kamu lewati. Jangan takut. Ada seorang yang terbeban di sini. Ada masalah kesehatan yang dia khawatirkan. Tuhan juga bilang gak usah khawatir. Apapun yang terjadi aku akan menyertai. Yang kamu perlu lakukan, cukup kenal aku lebih dalam lagi. Cukup kenal aku lebih dalam lagi. Hari ini Tuhan juga mau katakan untuk seorang ibu yang punya masalah keluarga yang sangat pelik. Tuhan katakan, tidak usah khawatir. Keluargamu akan aku pelihara. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kuatkan imanmu. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Percaya. Tuhan bilang percaya aja. Seperti di lagu tadi Tuhan bilang percaya. Kekuatan Tuhan yang akan dampingi kita. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai di sini Tuhan. Biarlah firman yang kami semua dengarkan hari ini sungguh berakar, bertumbuh, dan buahnya bisa bertumbuh lebat. Kami pun bisa membagi-bagikan bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Dampingi kami ya Tuhan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semua hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkau-lah Tuhan dan pengantara kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Lagi terima kasih kepada Bro Timi yang sudah menyampaikan pengajaran dan penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk persembahan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau-lah sumber kekuatan kami. Bantu kami Tuhan agar kami mampu melewati setiap ujian-ujian kehidupan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Berkati kami juga Tuhan agar berkati kami dan ingatkan kami Tuhan agar kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam-Mu. Sehingga kami tidak takut lagi untuk menghadapi setiap ujian yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya Engkau akan selalu menemani kami Tuhan.
Bapa, kami juga bersatu hati berdoa untuk anak-Mu Brotimi ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kesehatan anakku ini, setiap keluarga, setiap usaha, setiap pelayanan, kemanapun Tuhan Kau utus ya Bapa. Tuhan semakin memberkati anakku ini ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan sebagian apa yang telah kami terima daripada-Mu. Mari Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya Tuhan yang boleh taruh dalam hati kami seberapa kami akan memberi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ini setiap doa kami ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat pujian bahwa iman yang kita miliki dapat mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat Kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat Kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat Kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Silakan Cil. Baik, terima kasih Cilian untuk membacakan pengumuman pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang sungguh mulia. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
mengikuti persekutuan doa kami ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya hidup kami boleh berkenan dan boleh menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk setiap orang-orang yang di dekat kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Bapak Andi Sanjaya ya Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu setiap keberadaan anakmu ini, kiranya Engkau yang memberkati setiap kesehatannya, setiap keluarganya, setiap usahanya, setiap pelayanannya yang Tuhan percayakan kepada anakmu ini ya Tuhan. Kiranya anakmu ini boleh menjadi berkat dimanapun anakmu ini berada ya Bapa. Bapa, berkati kami Tuhan dengan kerinduan yang baru, dengan sukacita yang baru untuk kami boleh berkumpul Senin yang akan datang di tempat ini Tuhan. Juga berkati kami Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga kami dapat sampai di rumah tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Ya Bapa, juga berkati kami Tuhan yang sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Bapa. Pada Romo kami persilakan. Mari kita satukan hati untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan pada akhir kegiatan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, Engkau menghantar kami dengan kesehatan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dengan sukacita, bergembira bersama. Semoga itu menjadi kemuliaan-Mu di surga. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Timotius dan juga anaknya yang telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa memberkati agar ia menjadi penyalur berkat-berkat-Mu bagi sesama. Begitu juga kami semua yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang tabah dalam cobaan, dalam ujian yang kami hadapi setiap hari. Sehingga dengan demikian kami senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Maka berkatilah kami agar sabda-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi penyalur berkat untuk sesama kami, baik yang di keluarga kami dan dimanapun kami berada. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini. Berkatilah kami semua agar kami berjumpa dengan anggota keluarga kami, dan berkatilah kami juga dalam perjalanan agar kami mengalami kesehatan. Dan berkatilah juga semua panitia dan kami semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kami Engkau berkati, sehingga besok kami bangun dalam keadaan sehat walafiat. Ini kami mohon kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Sampai jumpa Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.